Isu lama kembali mencuat ke permukaan setelah netizen yang budiman menyoroti temuan tabung whipping di kediaman Reza Arab. Meski penyelidikan meninggalnya Lula Lahfa telah resmi dihentikan pihak kepolisian. Perbincangan bermula dari sebuah vlog yang memperlihatkan benda berwarna pink itu sekilas di salah satu sudut rumah Reza Arab. Potongan tersebut dengan cepat ditangkap netizen yang berbakti dan menyebar luas di media sosial. Hingga akhirnya video asli mendadak menghilang dan memicu spekulasi baru di ruang publik. Unggahan yang mengaitkan temuan tersebut dengan isu kebersamaan dan mati rasa emosional kemudian mendapat respons emosional dari Awkarin. Ia bersama Dara Arafah dan Keanu Agla turut membagikan ulang unggahan itu. Sementara Awkarin mengekspresikan kesedihannya lewat emoji patah hati. Reaksi itu memancing komentar lanjutan dari netizen yang budiman lain dan kembali dibalas dengan ekspresi serupa. Tak lama berselang, vlog yang sempat dihapus muncul kembali, namun bagian penampakan whipping sudah tidak terlihat. Tabung tersebut memang sebelumnya disorot karena mengandung nitros oxide, zat beresiko tinggi jika digunakan di luar keperluan medis dan kuliner, serta kini menjadi perhatian serius aparat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Awkarin dihujat gara-gara dibilang circle yang sakit. Aku geli aja sama orang-orang yang terlalu munafik ya, terlalu munaroh. Sosok ngomentarin circle orang padahal circle kalian sendiri juga toksik. Circle kalian juga pasti ada yang suka peminum ya. Kalau nggak ada circle Karin ya nggak seru masa-masa mudaku dulu zaman-zaman vlog-vlog ya. Nggak seru mungkin ya. Mungkin tuh yang komen adalah orang-orang yang baru muncul, baru lahir ya. Sumpah TikTok kayak 10 menit nggak di-scroll tuh udah ketinggalan banyak berita banget. Ternyata ditemuin tabung whipping juga di rumahnya Reza Arab guys. Dan ini storynya Kak Karin yang ngepost tentang vlognya itu udah di take down guys. Kalau kalian masih ingat di TKP-nya almarhumah Lula Lahfa itu ada ini nih, ada si tabung pink ini. Dan ini tabung yang ada di rumah Reza Arab. Dan banyak banget teman-teman di circle-nya almarhumah itu yang nge-repost video ini. Ini teman-temannya almarhumah yang nge-repost video tadi. Dan ini buku hariannya dari almarhumah yang dipost sama sahabatnya dia guys. Aduh, tapi kita doain aja yang terbaik buat almarhum ya. Sekarang almarhum udah tenang dan kita doain yang terbaik. Ini ada yang lagi rame nih ya kan, Karin Novilda. Kalau emang nggak ada apa-apa kenapa harus di take down vlognya, ngerti kan sekarang? Terus tuh Cima ya, belum nonton udah gue screen record katanya. Lanjut ini ada juga komen yang udah screen record angkat tangan tuh kan, terdapat whip cream whipping whip cream sih mama itu buat kue ya di rumah Reza Arab, apakah benar? Nah ini juga Baba udah mulai bikin tweet ya, dia tuh bilang katanya ngefans boleh tolong jangan ya, apakah gerakan ada apa ini sebenarnya, ada apa udah ada apa? Nah ini nih guys tuh, misalnya komen juga videonya masih ada tapi di bagian itu udah di cut, yang pada komen di YouTube-nya dihapus-hapusin. Kenapa lo? Pokoknya nih semenjak ada Awkarin di Indonesia semua jadi makin terkuak ya kayaknya. Mau kita tunggu ajutannya gimana nih ya kan, Karin pokoknya yang terbaik buat Awkarin dan kawan-kawan. Kenapa ya di kasus Lula ini Awkarin tuh mau masuk lagi ke drama sosmed? Padahal Awkarin sebelumnya udah nggak pernah kelihatan drama sosmed. Terakhir paling yang masalah dia dengan cowoknya ya, yang di OC. Bener-bener yang gue tahu itu. Dan sekarang tuh bahkan di story IG-nya itu sampai titik-titik banget. Betul. Dan di seluruh sosmed Awkarin lagi trending tuh di Twitter, di TikTok, IG. Dan dia mengajak temennya Fadil Jaidi, Keanu, influencer juga, circle-nya. Dan jadi seakan-akan ada perkubuan nih antara geng Reza Arab sama Awkarin. Apa ya? Gue jujur sebenarnya agak bingung nih, makanya gue baca-baca terus update segala macam. Tapi di satu sisi kayak kenapa nih? Jadi efeknya kayak negatif vibes ya gue baca. Yes, negatif vibes. Karena gini, di Instagram sama TikTok itu responnya jelas berbeda tuh. Di Instagram seakan-akan memang banyak yang pro sama Awkarin, dan di TikTok itu pro Reza Arab gitu. Jadi ini kayaknya problematik banget ya. Iya, dan kita di satu sisi sebagai netizen juga bingung ya, kita harus apa ya? Ngelihat
ngelihat Awkarin, ngelihat Reza Arabnya gimana segala macam. Tapi yang faktanya adalah yang sedih ya keluarganya almarhum Lula. Betul, Maksudnya betul, kayak betul. ini keluarganya almarhum Lula, almarhumah Lula maksudku itu harus kayak gimana gitu. Iya, iya. Masalahnya kan obrolannya terus berlanjut ya di sosmed Iya, terus. iya, iya. Nah ini mau sampai kapan? Kita sebagai netizen sejujurnya gue bingung harus ngapain. Iya, makanya kita pengen nanya sama teman-teman di sosial media ini, gimana respon kalian guys? Dan tolong jelasin dong detailnya kayak gimana. Iya, semoga yang tenang juga ya almarhumah Lula. Mana lu semua yang kemarin katanya Gerd keluar lu semua. Lu pada udah ngeliat belum story terakhir Awkarin, story dia hari ini? Nih kalau lu belum lihat ya, gue kasih lihat tuh. Isi dari link itu adalah berita tentang vlog yang di take down. Di vlognya di mana? Di rumah si laki-laki Ono. Lu bayangin temennya aja udah ngebahas tentang si gas whipping. Terus lu semua mau buta-buta aja kayak enggak, dia sakit normal. Hah? Jadi sekarang masuk akal kan? Kenapa pas di pemakaman si Luli temen-temennya itu pada nggak ada yang comfort tuh laki? Karena ya kemungkinan besar karena tuh laki. Selama ini dia berteman sama geng Hana, sama geng-geng yang lama, mabok-mabokan hampir tiap hari juga kagak kenapa-napa. Gue bukan mau membenarkan mereka mabok-mabokan tiap hari ya, tapi lu pikir aja pakai logika. Selama ini gaya hidup dia emang udah kayak gitu. Kalaupun meninggalnya karena GERD, dari dulu dia juga udah mabok-mabokan. Gue punya GERD nih, kalau gue minum tuh asam lambung gue naik, perih perut gue. Kalau emang benar karena abis mabok-mabokan terus dia GERD, ya dari dulu harusnya say. Memang kembali lagi kita tidak bisa memutuskan takdir kapan seseorang hidup, kapan seseorang mati. Tapi kalau meninggalnya ada kejanggalan, apakah teman-temannya, apakah keluarga-keluarganya nggak ada yang sakit hati, nggak ada yang kayak, nih dia meninggal karena ini loh, bukan karena sakit. Menurut gue ya itu laki dan geng-gengnya itu harus diselidikin. Fansnya juga nggak usah nutup-nutupin, nggak usah denial. Gue juga sebel sama peraturan Indonesia tentang gas nitro. Ini masih abu-abu banget. Jadi penjualnya sih yang punya whipping itu juga kagak bisa diapa-apain. Kalau begini gimana? Lagi rame nih video yang isinya ditemukan botol whipping warna pink yang lagi viral bertengger di lantai yang diduga rumahnya Reza Arab. Lo kok bisa nongol tuh video? Itu karena temennya sendiri nge-vlog tapi lupa kalau ada botol itu. Terus videonya langsung di take down sih. Gue yakin banget nih gue upload kayak gini, fans garis kerasnya Yorube pasti bakal menyerang. Tapi boleh lah ya, sebagai netizen gue juga ikutan memberikan pendapat. Buat gue jujur video itu nggak mengejutkan dan tidak mengagetkan karena itu make sense aja di otak gue, ketemu ada botol itu tuh di rumahnya. Dan gue juga nggak terlalu nyalahin temennya yang speak up atau nge-spill tipis, ya kan? Karena mengingat kedekatan temen-temennya, sahabat-sahabatnya almarhumah dengan keluarganya almarhumah, gue kayak yakin bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah diskusi dulu dengan pihak keluarga. Iya nggak sih? Kayak simulasinya nih, kayak om tante kita boleh nggak upload ini, atau ke adeknya gitu. Kayaknya sih menurut gue sedikit banyak apa yang dipikirkan temen-temennya itu juga dipikirkan oleh keluarganya, menurut gue ya. Terus ketemu juga diarinya LL yang difoto sama Risha, isinya kayak gue seneng banget hari ini ketemu teman-teman gue bersyukur bisa curhat sama Risha, gue bersyukur karena cowok gue mau ngobrol lagi sama gue, mau ngobrol lagi. Jadi di situ ya lu bisa nilai sendiri lah ungkapan perasaannya, yang bikin dia seneng apa, yang bikin dia sedih apa. Jadi gue berpikir kayak apa karena itu ya nggak ada kabarnya dari pagi tapi baru ke follow upnya malam. Maksud gue kalau hubungan lu baik sama pasangan lu, masa iya sih dia bisa gitu seharian nggak dapet kabar dari lu? Kan itu pasti udah heboh banget. Kalau minimal dia nggak bisa datang, pasti suruh orang dong, paksa orang gitu buat buka pintu. Terus pergaulan buruk itu memang merusak kebiasaan baik. Jadi kalau misalkan nih lu berteman nih lama, lu pasti bakal sadar kalau temen lu tiba-tiba pacaran. Dari yang habitnya bagus, kebiasaannya bagus, tiba-tiba jadi negatif, itu pasti ada alarm deh dari orang sekitar lu. Kalau lu nyama lagi kecintaan, pasti ngerasa bakal pasangan lu ya baik aja. Yang pasti merasakan pertama kali justru orang-orang di deket lu, karena energi lu itu pasti berubah, ikut berubah. Kalau pasangan lu itu juga negatif,
pasti lu juga jadi negatif. Dan sebagai sahabat itu pasti banget ngingetin kayak pacar lu tuh kayaknya ini, kayaknya lu jangan terlalu ini lah gitulah. Kayak lu pada dah, lu kan pasti juga punya temen yang walau pacarnya double banget tapi ya balikan mulu, baikan mulu ya kan, pasti lu ingetin, pasti lu juga kayak kesel kayak bisa nggak sih lu jangan ini atau enggak yang lu tahu temen lu biasanya positif banget kegiatannya, habitnya, tiba-tiba kayak negatif, tiba-tiba kok jadi suka ngeluh sakit ini sakit itu, pasti kan lu juga pasti kepikiran, terus lu pasti juga kayak apa ada yang berubah dari habit lu, dari kebiasaan lu, pasti kan sebagai sahabat pasti akan mikir kayak gitu, kebanyakan pasti. Tapi kalau misalkan kalian ada yang beda pendapat sama gue juga nggak apa-apa, ini kan cuma pendapat gue aja menurut keyakinan saya gitu ya kan. Gue juga turut berduka cita atas berpulangnya LL, semoga almarhumah ditempatkan di sisi Tuhan dan juga semoga keluarga diberikan kesehatan dan ketabahan dan kesabaran, amin.